Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yahya Abdul Aziz mau mewawancarai ibu pemilik kos dari kosan Bu Yuyun mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan diperlukan untuk pembuatan website manajemen pendataan kos. Baik, di sini dengan Ibu siapa bisa perkenalkan nama? Ibu Yuyun Sriwayuni. Untuk usia Ibu saat ini usia berapa? 53. 53. Jadi mau tanya, untuk sudah berapa lama menjadi pemilik kos atau ya pemilik dari kosan Bu Yuyun? Udah 15 tahun. 15 tahun. Untuk jumlah kamar sendiri yang disewakan berapa banyak? 20 kamar. Kemudian ada apa? Untuk jumlah kamar yang disewakan 20, sama mau tanya juga untuk jumlah penyewanya. Penyewanya yang atas itu ada 7. Apa ya? Bawah 4. Atas 16. Di atas 16. Jadi totalnya 20 orang. 20 penyewa. Kemudian lanjut ke pertanyaan tentang pengelolaan kos saat ini. Jadi selama ini Ibu mengelola pembayaran kos menggunakan apa misalnya kayak pencatatan buku harian atau yang lainnya? Ibu membuat pembayaran kos ya Ibu catat gitu aja. Terus untuk keperluan biaya hidup, makan, karena Bapak sudah pensiun. Jadi kita sehari-hari. Jadi untuk pembayaran kos selama ini menggunakan catatan manual, buku gitu. Untuk apa kendala yang sering Ibu temui saat pencatatan pembayaran kos, misalnya ada yang kelupaan atau ada yang ketelisut atau hilang catatannya gitu? Enggak sampai. Cuma keluarnya telat bayaran kos. Oh, okay. Jadi ya untuk keluhannya untuk apa pengingat gitu nih, pengingat pembayaran kos. Saya catat cuma pengingat aja. Okay. Untuk apa cara Ibu bagaimana mengingatkan penyewa ketika telat membayar? Ya bilang permisi Mas, waktunya bayar kos. Sudah ada apa belum? Jadi secara langsung nih. Iya, secara langsung. Kemudian apakah pernah terjadi kesalahan pencatatan atau data hilang atau kwitansi atau bukti pembayaran? Enggak pernah. Aman. Kemudian lanjut ke pertanyaan mengenai kebutuhan dan masalah. Apakah Ibu ingin memiliki laporan pembayaran atau pembayaran bulanan atau tahunan yang rapi dan mudah dilihat? Ya. Kemudian seberapa penting bagi Ibu untuk memiliki pencatatan pembayaran dalam satu sistem terpusat? Ya supaya untuk mengingat, supaya datanya enggak hilang. Itu aja mengingatnya. Jadi cukup penting ya untuk misalnya ada sebuah website atau aplikasi gitu untuk memanajemen pembayaran kosan. Kemudian jika ada sistem berupa aplikasi ataupun website yang bisa mencatat pembayaran secara otomatis dan juga pengingat, apakah Ibu merasa terbantu? Iya. Cukup merasa. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, fitur apa saja yang menurut Ibu dibutuhkan dalam kemudahan mengelola pendataan pembayaran kos itu? Kayak fitur misalnya fitur pengingat sama fitur misalnya kayak berupa tabel ataupun kalkulator dan lainnya. Iya, kalkulator sama buku. Kalkulator sama buku. Notepad gitu. Jadi, cukup sekian untuk wawancara mengenai kebutuhan pengguna untuk website ini. Saya Yahya Abdul Aziz
berterima kasih untuk Ya, Ibu Yun sama-sama. bersedia untuk diwawancarai. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alafi Faisal Amar. Di sini saya akan mewawancarai pemilik kos untuk tugas kuliah. Untuk yang pertama, nama Bapak Pak Rusdi, untuk usianya berapa? 53. 53. Sudah berapa lama Bapak menjadi pemilik kos? Sudah mulai tahun 2005. Jumlah kos yang Bapak miliki berapa sekarang? Kamar kos kamar. Ini 11 kamar. 11. Untuk jumlah penyewa aktif saat ini berapa? Penuh 11 kamar. Oh, 12. 12. Ya, 12. Ya. Masuk pertanyaan pertama. Bagaimana cara Bapak dalam mencatat pembayaran kos saat ini? Kalau misalkan mungkin buku tulis, Excel, catatan HP atau WhatsApp dan lain-lain, mungkin bisa Bapak jawab. Biasanya ini ditulis saja. Tulis saja. Untuk pertanyaan kedua, apa kendala yang sering Bapak temui saat mencatat pembayaran? Kalau kendala tidak ada sih, kan ada namanya per anak ya. Jadi kalau dia pas transfer atau apa kita catat gitu. Oh, jadi tidak ada kendala kalau Tidak misalkan ada. ada uang masuk langsung dicatat gitu. Iya. Pertanyaan ketiga, bagaimana Bapak mengingatkan penjual ketika telat membayar kos? Ya biasanya kita lihat saja. Biasa. Iya. Yang keempat, apakah pernah terjadi kesalahan pencatatan atau data yang hilang? Ya pernah. Kadang-kadang kan kita lupa mencatat. Nah, pas ada kepentingan kita kadang-kadang kan lupa mencatat, itu ya bisa kadang-kadang terjadi, pernah terjadi. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah Bapak ingin memiliki laporan pembayaran bulanan atau tahunan yang rapi dan mudah dilihat? Ya sebenarnya aku pengen sih, pengen. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa penting bagi Bapak untuk memiliki pencatatan pembayaran dalam satu sistem terpusat? Ya penting juga sebenarnya untuk ini ya, biar kita menghindari kesalahan tadi. Kesalahan dari Pencatatan, misalkan ada yang sudah bayar belum kita catat kan, kadang-kadang kan kita kan ragu-ragu ya, mau nagih juga tidak enak. Untuk pertanyaan ke-7, misalkan ya Bapak, jika ada sistem yang bisa mencatat pembayaran secara otomatis, apakah Bapak merasa terbantu jika sistem itu ada? Iya, merasa terbantu sekali ya. Terus untuk pertanyaan terakhirnya, fitur apa saja yang menurut Bapak paling dibutuhkan untuk memudahkan pengelolaan kos? Kalau mau sih saya cuma mungkin yang bisa kan Excel ya. Ya, Excel. Fitur Excel. Di sini kami kan mau kayak membuat suatu website gitu. Nah, websitenya itu berjudul Kospay, yang mana website itu kurang lebih manajemen administrasi pembayaran kos. Nah, terus kayaknya untuk semua pertanyaannya sudah cukup ya. Ya. Sudah cukup, kurang lebihnya seperti itu. Atau apa yang ingin ditambahkan? Iya, kebetulan kalau ada website yang memudahkan kita juga pengen nyoba sih. Kalau kayak tidak ribet langsung, kalau ini kayak aplikasinya mudah gitu ya, pengen juga gitu. Ya, jadi itu saja, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan ataupun perbuatan saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rusdi. Ya. Bapak Rusdi telah meluangkan waktunya untuk mau diwawancarai.
Ya sekian, Ya, sama-sama. terima kasih. Ya, Terima kasih. sama-sama.